Baik, selamat pagi pada Panudu. Perkenalkan saya Andrea dari Sains Saya, SNMPTN 2010-2009. Saya sebagai calon asisten menggambar teknik. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai pengertian dasar dalam menggambar teknik. Terdapat 4 topik pembahasan pada hari ini. Yang pertama itu pengertian dan fungsi dari gambar teknik itu sendiri. Yang kedua yaitu proyeksi pandangan ortogonal. Dan yang ketiga yaitu penentuan pandangan utama. Dan yang keempat yaitu contoh pengerjaannya. Yang pertama itu pengertian dan fungsi. Gambar teknik. Gambar merupakan sebuah alat yang dimana dalam teknik disebut bahasa teknik yang dibuat secara ringkas berbentuk 2 dimensi. Nah, fungsinya ini untuk menjelaskan objek dari 3 dimensi aslinya. Terdapat juga isi utama dari gambar teknik ini terdapat 3, yaitu pandangan, lambang ataupun simbol, dan juga dimensi. Selanjutnya itu fungsi gambar teknik. Terdapat 3 fungsi, yaitu penyampaian informasi. Penyampaian ini tujuannya sebagai penerus maksud dari perancang. Yang kedua itu penyimpanan informasi sebagai referensi ataupun bahan informasi untuk rencana selanjutnya. Dan yang terakhir itu persiapan informasi sebagai penghematan tenaga kerja. Dan next yaitu proyeksi pandangan ortogonal. Ortogonal merupakan pandangan yang lebih dari satu yang biasanya terdapat 3 dimensi. Nah, pandangan ini memiliki 2 proyeksi, yaitu proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Proyeksi yang paling umum digunakan yaitu proyeksi Amerika. Alasannya, pandangan tersebut berada di kuadran 1 dan diproyeksikan pada bidang di belakangnya. Dan untuk proyeksi Eropa adalah kebalikan dari proyeksi Amerika itu sendiri, yang dimana pandangan utama tersebut berada di kuadran 3 dan diproyeksikan pada bidang di depannya. Karena kebalikannya, maka untuk simbol dari proyeksi Eropa ini juga merupakan kebalikan dari simbol dari proyeksi Amerika. Oke, next, pandangan utama. Sebelum kita memahami pandangan utama, tentunya kita juga mengetahui pengertian dari pandangan utama itu sendiri. Pandangan utama merupakan perwakilan dari keseluruhan objek benda, yang dimana pandangan tersebut memiliki informasi yang lengkap dan detail, karena pandangan tersebut sebagai poros pemutar, karena pandangan tersebut adalah pandangan yang paling jelas dari pandangan selainnya. Dan pandangan utama tersebut tidak selalu dari depan saja. Misalnya kan itu adalah mobil. Pandangan depannya itu bukanlah pandangan utamanya karena informasi yang kita dapat melalui pandangan depan itu tidak terpenuhi. Sedangkan dari pandangan sampingnya, kita dapat melihat pandangan tersebut memiliki banyak sekali informasi seperti pintu, kaca, lampu, dan ban, dan sebagainya. Untuk itu, pandangan samping dari mobil adalah pandangan utama tersebut. Selanjutnya itu contoh pengerjaannya. Nah, ini adalah contoh gambar yang saya ambil dari soal tahun lalu menggambar teknik semester ganjil 2021-2022. Dan berikut saya memberikan 3 pandangan, ada pandangan A, B, dan C. Dari 3 pandangan ini kita dapat menentukan pandangan utamanya. Nah, dari pandangan A kita dapat mengetahui banyak sekali informasi yang kita peroleh. Tapi kita bahas dulu dari pandangan B dan C. Nah, pandangan B kita tidak mengetahui apakah bagian belakangnya itu terdapat bagian yang kosong ataupun utuh. Nah, untuk pandangan C kita tidak mengetahui apakah bagian bawah atau bagian dasarnya terdapat lubang ataupun tidak. Nah, sedang untuk pandangan A kita dapat mengetahui hampir keseluruhan informasi dari gambar tersebut. Oh, ternyata di bagian belakangnya itu tidak kosong ataupun tidak utuh. Nah, untuk pandangan A itu ternyata di bawah dasar itu terdapat lubang. Nah, maka untuk pandangan utamanya kita jatuh kepada pandangan A, seperti yang sudah ditampilkan di gambar. Nah, untuk gambar tersebut kita dapat menggambar pandangan menggunakan proyeksi Amerika. Nah, karena proyeksi Amerika berada di kuadran 1, maka pandangan A berada di kiri bawah. Dan untuk pandangan sampingnya yaitu adalah pandangan B. Pandangan B maka berada di kanan dari pandangan A. Nah, untuk pandangan atas berarti pandangan C, yaitu di atas dari pandangan A, yaitu kiri atas. Nah, apabila kita menggunakan proyeksi Eropa, maka sebaliknya, pandangan A berada di kuadran 3, yaitu kanan atas, maka pandangan B dan C saat ini saling bertukar tempat. Baik, dari materi yang saya sampaikan ini, saya menggunakan sumber yaitu buku Takashi Sato menurut standar ISO. Sekian dari pesan saya, terima kasih.